warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tania Oktaviani dari Program Studi Pendidikan IPS kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat selain untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sumber belajar IPS, saya juga berharap bisa menambah wawasan kepada para penonton sekalian mengenai contoh penerapan peristiwa atau fakta sebagai salah satu sumber belajar IPS. Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Menurut Darwis A. Sulaiman pada tahun 1979, sumber belajar merupakan segala macam alat atau situasi yang dapat memperkaya atau memperjelas pemahaman murid terhadap yang dipelajarinya, yang sekaligus berarti memperkaya pengalaman mereka. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka kita pun bisa mengkategorikan peristiwa atau fakta sebagai salah satu sumber belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengaplikasikan peristiwa atau fakta sebagai salah satu sumber belajar pada salah satu kompetisi dasar dalam kurikulum 2013 edisi revisi IPS SMP kelas 8. Kompetisi dasar yang akan kita ambil yaitu kompetisi dasar 3.2 dan juga kompetensi dasar 4.2, yang mana dalam kompetisi dasar ini memuat tentang menganalisis serta menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Baiklah, kita langsung saja kepada contohnya, yang mana pokok bahasan dari kompetisi dasar sebelumnya yang telah dijelaskan. Yang pertama itu ada mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, dalam rangka menjadikan peristiwa sebagai sumber belajar, maka kita bisa menjadikan peristiwa menteri yang dilantik oleh presiden pada beberapa hari yang lalu sebagai salah satu contoh peristiwa mobilitas sosial ke atas agar siswa dapat lebih memahami bentuk mobilitas sosial secara nyata. Nah, lalu yang selanjutnya dalam kompetisi dasar 3.2 dan 4.2 ada pokok bahasan mengenai pluralitas, yang mana pluralitas ini sangat berkaitan dengan kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita pun bisa menjadikan peristiwa sebagai sumber belajar dengan menjadikan peristiwa Festival Tarian Nusantara sebagai peristiwa yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, sehingga siswa bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan pluralitas, karena biasanya siswa itu akan lebih mudah mengerti mengenai materi apabila guru atau tenaga pendidik memberikan contoh secara nyata kepada siswa. Nah, lalu yang selanjutnya, pokok bahasan utama dalam kompetisi dasar 3.2 dan 4.2 yang sekaligus sebagai pokok bahasan terakhir dalam kompetisi dasar ini adalah konflik dan integrasi. Nah, dalam konflik dan integrasi ini kita bisa mengambil sebuah berita atau peristiwa sebagai sumber belajar agar siswa bisa lebih mengerti. Nah, contohnya itu kita ambil tentang berita bentrokan pedagang kaki lima dengan Satpol PP yang terjadi di Tanah Abang sebagai salah satu konflik yang benar-benar terjadi di masyarakat nih, agar siswa itu bisa lebih peka terhadap konflik yang terjadi di lingkungan sekitarnya,
Serta dengan begini juga kita bisa lebih melatih siswa untuk senantiasa mencari solusi dalam mengatasi setiap konflik-konflik yang terjadi. Maka selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah metode pembelajaran. Nah, dalam rangka menjadikan peristiwa sebagai sumber belajar IPS ini, kita perlu memikirkan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, salah satu metode yang dapat diterapkan itu adalah metode ceramah. Mengapa? Karena dalam metode ceramah ini, guru dapat terlebih dahulu menjelaskan materi-materi yang terdapat dalam kompetensi dasar kepada siswa. Lalu setelah itu guru dapat mengaitkannya dengan peristiwa atau fakta atau bahkan berita yang terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah cara bagaimana kita mendapatkan atau mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi tersebut. Yang mana kita bisa memperoleh informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi itu yang pertama melalui internet. Yang kedua, kita dapat mengetahuinya melalui televisi. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan informasi mengenai peristiwa-peristiwa ataupun berita yang terjadi itu melalui koran atau surat kabar. Nah, dalam memilih atau mencari peristiwa, kita harus memilih dengan benar karena agar kita tentunya bisa terhindar dari hoax atau berita bohong. Tujuan dari sumber belajar adalah untuk memudahkan siswa agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Jadi, pilihlah sumber belajar yang bisa memudahkan, bukan menyulitkan. Seperti tadi, salah satu contohnya adalah menjadikan peristiwa atau fakta di lingkungan sekitar kita sebagai salah satu sumber belajar IPS. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.